Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Mustalopi dengan nomor induk mahasiswa 2009111551. Di sini saya akan mencoba membuat video mengenai beberapa contoh perhitungan praktis di dunia perbankan syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah dengan dosen pengampu yakni Bapak Dasrul SHMA. Ada beberapa contoh mengenai perhitungan praktis dunia perbankan syariah. Yang pertama adalah al-murabahah, yaitu transferasi penjual kepada pembeli. Contohnya, seorang nasabah ingin memiliki sebuah sepeda motor. Kemudian ia datang ke bank syariah dan memohon agar bank membelikannya sepeda motor. Setelah bank meneliti dan menyatakan layak untuk dibelikan, bank kemudian membelikannya sepeda motor tersebut dan memberikannya kepada nasabah. Jika harga motor yang dibelikan bank adalah 10 juta rupiah dan bank ingin mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah dari harga sepeda motor tersebut selama 2 tahun, maka harga yang ditetapkan kepada nasabah adalah 12 juta rupiah. Nasabah kemudian dapat mencicil untuk pembayarannya tersebut 500.000 rupiah selama beberapa bulan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah bai as-salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari tetapi bayar di muka terlebih dahulu. Contohnya, apabila seorang petani memerlukan dana 1 juta rupiah untuk mengelola sawahnya seluas 1 hektar, kemudian petani tersebut datang ke bank syariah untuk mengajukan permohonan dana untuk keperluan tersebut. Setelah diteliti dan layak untuk diberikan, bank melakukan bai as-salam, yaitu petani tersebut intinya bank akan membelikan gabah petani untuk jangka waktu 4 bulan sebanyak 1 ton dengan harga 1 juta rupiah. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyerahkan gabah tersebut ke bank syariah. Jika bank syariah tidak membutuhkan gabah untuk keperluannya sendiri, bank dapat menjualkannya kepada pihak lain atau meminta petani untuk mencairkan pembelinya dengan harga yang lebih tinggi, misalnya 1.200 rupiah per kilogram. Dengan demikian, keuntungan yang didapat oleh bank syariah adalah 200.000 dikali 1.000 per kilogram. Yang ketiga adalah bai al-istisna, pembiayaan untuk pemesanan barang tertentu. Contohnya, apabila seseorang nasabah ingin membangun atau merenovasi rumah, kemudian ia mengajukan permohonan ke bank syariah untuk keperluan tersebut dengan cara bai al-istisna. Pada akad bai al-istisna, bank berlaku sebagai penjual yang menawarkan dana sebesar 60 juta rupiah secara bertahap. Setelah rumah itu jadi, secara hukum Islam rumah tersebut menjadi masih hak milik bank. Karena bank tidak ingin memiliki rumah tersebut, bank lalu menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan harga dan waktu yang sudah disepakati di awal, misalnya 72 juta rupiah dengan jangka waktu pembayaran selama 3 tahun. Dengan demikian, bank mendapatkan keuntungan sebesar 12 juta rupiah dari harga penjualan tersebut. Yang keempat adalah mudaharabah, yaitu perjanjian kerjasama. Apabila seorang pedagang memerlukan modal, kemudian ia datang ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan jalan bagi hasil seperti mudaharabah. Apabila permohonan pedagang tadi disetujui oleh bank, maka bank syariah bertindak selaku sahibul mal dan pedagang tadi sebagai mudaharib. Caranya yaitu adalah dengan cara menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh pedagang tersebut. Misalnya dari modal ia mendapatkan 15 juta, yang akan diperoleh 250.000 rupiah dari pendapatan itu harus disisihkan terlebih dahulu untuk mengembalikan modalnya, misalnya 1 juta rupiah modal awal tersebut. Selebihnya keuntungan itu antara bank dan nasabah dengan kesepakatan, misalnya 60% dari modal untuk nasabah dan 40% untuk bank. Yang kelima adalah musyarakah, bentuk umum dari usaha kemitraan bagi hasil. Contohnya, sejumlah uang 100 juta rupiah. Setelah dihitung, ternyata si pengusaha tadi hanya memiliki 50 juta rupiah atau 50% dari modal yang diperlukan. Pengusaha tadi datang ke bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan cara musyarakah. Dalam hal ini, bank menyanggupi untuk menutupi kekurangan yang diperlukan oleh pengusaha tadi sebesar 50 juta rupiah atau 50% dari 100 juta. Setelah proyek selesai, pengusaha tadi mengembalikannya dana bersama para bank tersebut, yaitu bagi hasil yang sudah disepakati di awal. Apabila keuntungan proyek tersebut adalah 20 juta rupiah dan nasabah bagi hasil yang disepakati ada 50/50, maka pada akhir proyek pengusaha tadi harus mengembalikan dana sebesar 50 juta rupiah kepada bank sebagai dana pinjaman dari bank ditambah dengan 10 juta atau 50% dari keuntungan milik bank. Contoh yang keenam adalah musyarakah atau mutakaisnah, yaitu kerjasama dengan keuntungan yang berbeda. Ini berbeda dengan nomor 5. Apabila nasabah dan bank kongsi untuk pengadaan suatu barang, misalnya rumah atau kendaraan.
Misalnya 30% dari nasabah dan 70% dari bank. Untuk memiliki barang, nasabah harus membayar pembayaran dilakukan dengan cara angsuran. Maka porsi kepemilikan bank pun harus berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran yang sudah ditentukan. Barang yang telah dibeli secara kongsi tadi baru akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100% dari porsi bank 0%. Sebagai contoh, jika rumah misalnya seharga 100 juta rupiah, maka kontribusi bank sebesar 70 juta rupiah dan kongsi nasabah yakni 30 juta rupiah. Karena antara bank syariah dan nasabah telah berkongsi, maka bank memiliki saham sebesar 70% dan nasabah memiliki saham sebesar 30% kepemilikan rumah dalam syariah Islam. Barang milik perkongsian dapat disewakan kepada siapapun, termasuk kepada anggota perkongsian itu sendiri. Dalam hal ini, si nasabah seandainya sewa yang dibayarkan nasabah adalah 1 juta rupiah per bulan, maka pada realisasinya 700 juta rupiah akan menjadi milik bank dan 300.000 rupiah akan menjadi pemilik saham dari porsi bank. Dengan demikian, saham nasabah setiap bulan akan semakin besar dan saham bank akan semakin kecil. Pada akhirnya nasabah akan memiliki 100% saham dan bank tidak lagi memiliki saham atas rumah tersebut. Praktik ini disebut dengan perkongsian yang mengecil atau musyarakah mutakakisnah, atau juga disebut dengan decreasing privation dari pihak bank. Contoh yang terakhir adalah ijarah, yaitu transaksi sewa-menyewa. Bank syariah yang melaksanakan ijarah dapat melakukan leasing baik operasional maupun financial lease. Namun pada umumnya lebih banyak dipakai adalah purchase option atau ijarah mutahina bid tamlik, karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank tidak direpotkan dengan pemeliharaan aset. Sebagai contoh, seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya memerlukan alat-alat berat sesuai dengan penunjang operasional. Karena keberadaan alat berat tersebut hanya bersifat sementara, maka nasabah memutuskan untuk tidak membelinya. Akan tetapi apabila alat-alat berat tersebut tidak ada sementara itu dibutuhkan, dia kemudian memutuskan untuk membelinya, maka dia bisa melakukan dengan jalan ijarah mutahina bid tamlik, yaitu menyewa alat-alat berat tersebut dan pada akhirnya masa sewa dia akan membelinya. Mungkin itulah beberapa contoh dari praktis perhitungan dunia perbankan syariah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.